Saya punya pengalaman dakwah, dan kalau ingat daurah, saya ingat pembubaran dakwah. Ya, saya ulangi, kalau ingat daurah, saya ingat pembubaran dakwah, karena pernah terjadi, saya lupa tahun berapa, yang jelas waktu itu saya mengikuti daurah yang diselenggarakan oleh Syekh Ali bin Abi Thalib, dan begitu saya pulang dari daurah, besoknya ngisi kajian, dan ternyata kajian saya dibubarkan. Dan pada waktu itu saya datang ke tempat tersebut, dan tempat itu sudah dipenuhi oleh 3 pasukan. Yang pertama Banser, yang kedua Densus 99, bukan 88 ya, tapi Densus 99 ya, anti Wahabi itu. Dan yang ketiganya adalah kelompok genjringan. Jadi mereka sudah siap kalau saya innalhamdulillah, maka genjringnya langsung ditabuh begitu. Dan ketika itu saya masih ingat betul kenangan ini, karena kejadian ini adalah kejadian pasca salah seorang dai kita berdebat melawan tokoh mereka di kota Cirebon. Kemudian setelah itu dai yang sempat berdebat ini melakukan tablik akbar ketika posisi saya sedang berada di tempat daurah, dan memberikan provokasi. Dan ketika saya kembali mengisi kajian, maka mereka sudah menguasai lokasi. Dan akhirnya ketika itu saya sudah berusaha untuk meyakinkan kepada DKM untuk diizinkan saya berbicara, karena waktu itu saya yakin bahwa kalau saya berbicara, insya Allah sepertinya tidak seperti yang dikhawatirkan. Tapi DKM-nya orang luar, sehingga dia bilang saya tidak akan bisa untuk menahan kekhawatiran ini, Ustaz. Akhirnya diamankanlah oleh pihak DKM agar saya pergi meninggalkan tempat itu. Ini salah satu contoh bahwa ternyata walaupun kita sudah berusaha untuk aman, akhirnya tidak aman juga. Itu menunjukkan bahwa nikmat aman itu sangat penting sekali. Ya, nikmat aman sangat penting sekali. Namun karena memang musuh-musuh dakwah ini luar biasa ya, sehingga akhirnya seperti tadi. Ini sebagai contoh ya. Yang keduanya, bahwa ketika kita melakukan dakwah, kenapa penting yakni adanya atau menjaga keamanan dalam dakwah? Maka di tahun 2004, setelah saya menyatakan diri keluar dari salah satu ormas yang memang saya harus keluar, karena saya sudah cukup bersabar setelah mengenal dakwah salafiyah di tahun 96 akhir. Dan kemudian ketika itu saya berusaha bagaimana mengamankan dakwah ini di tahun 2004, maka saya mendaftarkan diri ke notaris, membuat sebuah yayasan, dan waktu itu nampaknya belum diwajibkan untuk Kemenkumham. Jadi kita masih bisa bayar cuma 300.000. Dan ketika itu kemudian dengan mengantongi ya satu bundel dari notaris, saya mengawali dakwah dengan terbuka, dengan tanpa payung yang lain kecuali hanya dengan yayasan yang memang waktu itu belum berjalan tapi kita kantongi itu. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Tahun 2004 saya mendaftarkan diri untuk apa? Untuk membuat yayasan. Tahun 2006 saya ditangkap polisi. Waktu itu sedang isu rame tentang Jamaah Islamiyah dan
Ahmadiyah waktu itu tahun 2006. Dan ayolah asatidzah azzakum, bahwa ketika itu sebenarnya dakwah saya tidak kemana-mana, tidak, maksudnya tidak seperti orang lain, cuma di rumah aja, di rumah, di depan rumah, biar terbuka. Saya mengajar mereka-mereka yang sudah kembali ya, ke dalam sunnah ini, mereka yang kembali ke dakwah salaf ini. Saya mengajar di depan rumah, di emper rumah, karena di masjid sudah tidak boleh, ya di rumah, di empernya. Dan ketika itu apa yang terjadi, bahwa ketika saya melakukan dakwah di situ, ternyata rupanya ada yang mencium bahwa ini dakwah berbahaya, dan akhirnya dilaporkan ke pihak polisi. Maka di tahun 2006 saya ditangkap oleh seluruh pasukan dari Polsek, kecuali 2 orang yang berjaga di Polsek. Dan akhirnya waktu itu saya pun ditangkap tepat di jam 11 siang ketika kami sedang melaksanakan proses pembelajaran dengan para asatidz, para penggerak dakwah yang memang sedang meniti jalan itu. Di sini ada yang menarik, mungkin bisa diambil pelajaran. Ketika saya ditangkap, ya, akhirnya saya dimasukkan ke saya masuk mobil, ya, dan selama di jalan itu dari rumah menuju ke Polsek saya diintrogasi. Tapi di sana luar biasa pertolongan Allah tabaraka wa taala, yakni ketika diintrogasi itu tiba-tiba saya merasakan adanya ketenangan. Karena yang mengintrogasi ini, mohon maaf, seperti seorang siswa tanya kepada gurunya, seperti santri tanya kepada ustadznya gitu. Jadi ketika itu dia bertanya kepada saya, ya, walaupun pertanyaannya pertanyaan dari pihak kepolisian, ya, Anda JI ya, gitu ya. Saya dibilang itu, Anda JI ya. Saya jawab, JI adalah Jamaah Islamiyah. Ya kayak ngajar aja, ya. Kemudian saya terangkan, JI itu pemahamannya begini dan seterusnya. Saya terangkan itu. Pertanyaan dia itu, ya, interogasi dia itu saya anggap sebagai sebuah pertanyaan. Dia interogasi tapi saya anggap sebagai pertanyaan. Saya jawab sampai selesai. Akhirnya dia bilang, oh berarti bukan ya Pak Ustadz ya? Ya bukan Pak. Udah gitu dia tanya gini, oh Ustadz Ahmadiyah ya? Saya terangkan, Ahmadiyah adalah ya seperti kepada siswa aja. Saya terangkan Ahmadiyah adalah begini, pemahamannya adalah begini dan seterusnya. Sampai akhirnya saya katakan, dan saya tidak sama dengan Ahmadiyah, saya tidak sama dengan dengan Jamaah Islamiyah. Mungkin karena dia wawasannya cuma 2, dia tanya, jadi Ustadz Islam apa? Katanya. dia tanya, Ustadz Islam apa? Saya jawab, saya Islam sebagaimana pada umumnya kaum muslimin. Akhirnya dia bilang, ya, Kapolseknya bilang, anak saya 4 tahun di pondok, tapi tidak seperti Ustadz pakai jubah apa seperti itu. Saya bilang, para kiai juga banyak Pak yang pakai jubah. Jadi kalau misalkan karena pakai jubah ditangkap, harusnya kiai-kiai juga banyak yang ditangkap. Akhirnya polisi bilang, oh iya benar juga katanya. Sampai akhirnya waktu itu mereka sudah habis banyak pertanyaan di mobil. Kemudian begitu turun langsung masuk ke kantor Kapolseknya. Kata Kapolseknya, pertanyaan diteruskan Ustaz katanya. Diteruskan lagi oleh mereka. Banyak pertanyaannya, dan akhirnya sampai kepada pertanyaan final. Ini saya betul-betul tidak menyangka bahwa hafalan kita tentang Kutubus Sittah ternyata telah menjadi sebab saya dilepaskan dari penangkapan itu. Jadi Kapolsek ini bertanya kepada saya, satu pertanyaan terakhir kata dia. Saya tanya, pertanyaan terakhir ini titipan bukan Pak? Iya titipan katanya. Rupanya dia tahu saya, ini titipan. Saya bilang, apa itu pertanyaannya? Coba sebutkan kitab hadis yang Ustadz pelajari. Saya bilang, banyak Pak, jangan banyak-banyak aja. Dia bilang, jangan banyak-banyak.
sebutan aja, yang prinsip aja. Akhirnya saya bilang ada di kalangan kaum muslimin yang dikenal dengan kutubus sittah. Saya terangkan, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Saya sebutkan semuanya. Polisi langsung bilang, sudah, dengan pertanyaan ini Ustadz bebas dan tidak termasuk teroris. Akhirnya dibebaskan waktu itu. Ini pertanyaan keagamaan selesai. Dan ternyata saya ulangi lagi, jangan pernah menganggap remeh ilmu sekecil apapun. Terus terang saja, saya tidak menyangka bahwa hafalan kita tentang kutubus sittah, dan ini hafalan yang sederhana, tapi telah menjadi sebab bahwa kita terlepas dari indikasi teroris versi beliau. Akhirnya pertanyaan kedua, pertanyaan birokrasi. Ustadz secara pemahaman bukan bagian yang terlarang, tapi kami mau tanya, Anda resmi apa tidak? Saya tadinya mikir, resmi apa ya? Kalau resmi ditugaskan, saya bukan ditugaskan. Kalau resmi sebagai dai dari Kemenag juga saya bukan. Ya, apalagi di tahun 2004 dulu, saya pernah baca, mendapatkan tulisan dari kabupaten, tertulis nama Ahmad Tonari termasuk dai yang dicari waktu itu ya. Saya lihat, tapi setelah saya yakni menyuruhkan kepada dakwah salafiyah, ternyata sudah berubah status. Yang semula dai yang dicari berubah menjadi dai Kamtibmas begitu ya. Jadi alhamdulillah sudah clear. Nah, akhirnya ketika itu mereka bertanya satu hal, apakah dakwah Anda resmi? Saya berpikir mungkin kalau dia tanya resmi, kayaknya saya di bawah naungan apa? Saya jawab, sepertinya resmi Pak. Saya punya buktinya. Apa itu Ustaz? Saya telepon sekretaris saya, yakni maksudnya pengurus yayasan, coba kamu bapak aktanya. Begitu dibawa, saya sodorkan kepada Kapolsek, dia bilang, wah resmi, sudah bebas Ustaz, resmi bebas, masya Allah. Ini contoh ya, contoh bahwa dengan sesuatu yang mudah, ya, dengan sesuatu yang sederhana, ternyata bisa menjadi sebab kebaikan dalam dakwah. Dan ketika itu kita belum punya markas. Dan ketika itu kita belum punya pondok pesantren. Ketika itu kita belum punya tempat kecuali rumah. Rumah tapi kita daftar dan kita bikin yayasan. Yayasannya belum ada bentuknya. Cuma baru kertas doang begitu. Belum ada bentuknya. Tapi ini menjadi sebab kebaikan dan keberlangsungan dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa saya memperhatikan bahwa di antara sebab dalam keberlangsungan dakwah adalah, yakni yang kedua, bagaimana kita berupaya untuk menjadi hamba Allah SWT yang senantiasa berbuat ihsan. Dan kita tahu Nabi kita yang mulia bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala yakni telah menetapkan agar kita senantiasa berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ihsan, berbuat baik dan banyak melakukan perbuatan baik di dalam keberlangsungan dakwah ini sangat penting sekali. Jangan pernah menganggap kecil kebaikan sekecil apapun. Ya, hatta dalam urusan parkir, Saya punya beberapa pengalaman ya tentang bagaimana dakwah ini tidak diganggu oleh mereka yang mungkin punya niat mengganggu. Di kota Subang, walhamdulillah dakwah salafiyah ya, walaupun mungkin peserta dakwahnya tidak banyak, tetapi dakwah kita di Masjid Agung yang merupakan simbol dakwah Islam di kota Subang, kita sudah melaksanakan proses dakwah dari mulai Februari 2010 sampai hari ini. Dan kita belum pernah ada masalah, kecuali satu kali ada masalah ya. Dan yang membuat masalahnya adalah yakni nyuwun sewu maaf, Al-Ustaz Zainal Abidin hafidhahullah, itu yang bikin masalahnya. Saya udah minta maaf dulu ya. Kenapa saya tahu Ustaz Zainal Abidin? Karena Ustaz Zainal Abidin mungkin diundang oleh ikhwan-ikhwan di kota Subang, karena saya Subang Utara, dari pondok saya ke kota Subang 2 jam.
Rupanya ikhwan dari Suang ini menyelenggarakan tablik akbar bersama beliau di hari Ahadnya, sedangkan saya melaksanakan dakwah di hari Seninnya, Senin malam Selasa. Ya. Dan waktu itu qadarullah saya tidak tahu kalau ada kajian beliau. Begitu saya datang ke tempat itu, baru saja beres sholat maghrib, saya langsung ditarik oleh salah seorang kiai di sana. Ditarik, disalahin, dimaki-maki saya. Ketika dimaki-maki, saya tanya, ada apa Pak Kiai? Dia bilang, ente kemarin ngomong apa? Ngomong tahlilan haram ini. Saya bilang, loh emangnya siapa yang ceramah kemarin? Ya pokoknya ente kan yang ceramah. Saya baru datang udah dimaki-maki. Akhirnya saya tanya ke ikhwan, yang kemarin ceramah siapa? Ternyata saya dapat berita Ustaz Zainal katanya itu. Oh, saya bilang, Ustaz Zainal Abidin yang ceramahnya. Saya bilang, oh saya tidak tahu Pak, kemarin saya nggak hadir ke sini. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau tahu, yang penting ente lah katanya itu. Jadi kiai ini sudah diterangkan, bukan saya, tetap saya katanya. Pokoknya ente katanya. Akhirnya karena kiainya terus saja tidak mau mengerti, dan mungkin begitulah cara mereka ya, pura-pura tidak mengerti maksudnya itu kan. Jadi ketika itu akhirnya saya bilang kepada beliau, Ustadz, Pak Kiai, saya Ahmad Tonari ceramah hari Senin. Ayo lihat tuh jadwalnya, lihat Ahmad Tonari ini hari Senin, bukan hari Ahad. Ini antum gimana? Yang keduanya, saya mengajarkan kitab Sahih Bukhari di tempat ini. Saya mengajarkan kitab Hisnul Muslim di sini. Saya tidak ada kaitan dengan pembahasan yang tadi. Antum kan tahu kitab itu. Akhirnya agak reda tuh begitu kitanya agak ngotot itu kan, karena kita tidak tahu. Dan ketika itu apa? Masya Allah ya. Ternyata di antara pendukung dakwah kita di Masjid Agung itu adalah mereka para penjaga parkir itu. Kenapa? Karena kalau parkir biasanya ikhwan kita kan keluarnya 2.000 ya. Saya mengamalkan bi asri amsalihah itu ya. Jadi ketika mereka parkirnya 2.000, saya amalkan yakni bagaimana kalau misalkan apa yang mereka berikan kita berikan yang lebih. Ternyata luar biasa. Ya, hanya dengan bi asri amsalihah itu ternyata apa? Hampir setiap kedatangan kita ke Masjid Agung itu saya selalu didahulukan oleh para penjaga parkir. Semua disuruh minggir. Bahkan mobil yang lain juga suruh minggir oleh dia ya. Dan pengalaman ini bukan hanya di kota Cirebon saja, termasuk juga ketika saya masuk ke CBC, Cirebon Business Center, saya ngisi kajian di masjidnya. Itu setiap kali kita masuk dibukakan portal oleh satpam, itu satpamnya molotot saja gitu. Saya agak bingung setiap hari keluar masuk molotot. Akhirnya apa? Akhirnya karena sering melotot ya, saya turun waktu itu, saya kasih aja uang 10.000 ya. Ternyata setelah itu apa? Begitu datang itu langsung hormat, siap katanya. Jadi ternyata begini ya kawan ya. Yang saya maksud bahwa saya tidak berbicara bahwa saya adalah orang yang baik, tidak. Saya cuma sedang berbicara bahwa masalah yang kecil, ihsan dalam urusan ini, kebaikan dalam urusan seperti ini ternyata besar faedahnya. Besar faedahnya. Apakah di tempat yang memang sifatnya umum kayak tadi di Masjid Agung, ataukah yakni di tempat-tempat seperti tadi, ternyata besar manfaatnya. Dan ini saya rasakan sendiri ketika masuk ke satu perumahan, saya di stop, bahkan kemudian di stop oleh satpamnya, bahkan satpamnya minta bukunya, apa yang dibahasnya. Saya kasihkan bukunya, begitu dibuka bahasa Arab, dianya tertawa, ini dibahasanya gimana katanya. Setelah dia nanya dibaca gimana, saya bilang ya sudah, kalau nggak bisa baca jadi nggak usah nanya gitu ya. Sekarang saya tanya ke anda nih, anda sebenarnya pengen apa? Dia bisikin saya tuh, Ustadz kalau habis ngaji kan kalau para kiai biasanya bawa besek ya, itu ente bawa nggak? Ya, saya bilang oh ada bawa, anak kasih dong, saya kasih katanya. Dia minta dikasih, oh iya siap insya Allah. Ya ternyata setelah dikasih apa? Lancar setelah itu. Bahkan kedatangan kita sangat dinanti. Ini yang kedua ya. Saya perhatikan bahwa
di antara perkara yang akan menjaga keberlangsungan dakwah adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar berdakwah, tetapi melakukan satu dakwah, yaitu dakwah bil hikmah, dakwah dengan hikmah. Dan di antara rukun hikmah itu adalah al-ilmu, yaitu dengan ilmu. Percayalah bahwa apabila kita berdakwah dengan ilmu, insya Allah Ta'ala di tempat manapun kita akan bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Saya masih ingat di tengah-tengah ramainya meninggalnya Fathur Rahman Al-Ghazi yang kemudian disebut sebagai seorang syahid, kemudian di tengah-tengah ramainya gerakan Ustadz Abu Bakar Basir ketika itu, dan juga Osama bin Laden, saya pada satu waktu pernah diminta untuk ngisi kajian yang orang yang hadirnya adalah mereka-mereka yang rata-rata punya basic dari NII, dan mereka para pengagum tiga tokoh ini. Dan seperti biasa ketika setelah beres menyampaikan tausiah ada tanya jawab, dan tanya jawab yang mereka tanyakan bukan pertanyaan bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, bukan. Karena kelihatannya di antara mereka ada yang sudah mengetahui bahwa kalau kita menyuruh kepada dakwah salafiyah, dan kelihatannya kita memang akan dijatuhkan di tengah-tengah kaumnya, ya. Dan ketika itu pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ustadz tentang dakwahnya Abu Bakar Basir, dakwahnya Osama bin Laden, dan dakwahnya mereka-mereka yang sekarang dianggap teroris. Jadi dakwahnya seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Itu di tengah-tengah kaumnya, ya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah umatnya. Dan ketika itu saya mencoba menyampaikan kepada mereka ilmu tentang dakwah, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Saya terangkan dulu tentang dawabit amar ma'ruf nahi munkar, pengertian dakwah dan seterusnya secara simpel, secara singkat. Dan setelah beres selesai semuanya saya terangkan ilmunya, dan mereka nggak ada yang protes kan, karena kita menerangkan ilmu. Di penghujungnya baru saya katakan, jika ya Ustadz Abu Bakar Basir, jika Ustadz Habib Rizik Syihab, jika Osama bin Laden dan dai-dai yang lain dakwahnya seperti ini, maka benarlah dia. Dan jika tidak seperti ini, maka kelirulah dia, dan diharapkan supaya mereka merujuk kepada konsep dakwah ini yang benar.